Pak, saya karena sering jalan ke hutan dan ke gunung, jadi dia pengembara Pak istilahnya. Dan tidak sengaja lewat ke tempat-tempat yang kadang tempat-tempat penyembahan berhala. Terkadang ada yang ngintil Pak sampai pulang ke rumah. Nah, ini kurang kerjaan itu, oke. Dan roh jahatnya ikut pulang. Itu bagaimana ya Pak agar, apakah saya harus mengembalikannya ke rumahnya atau bagaimana? Terima kasih. Iya kurang kerjaan juga. Ya doa diusir demi nama Yesus. Setan keluar. Masuk mekong sior setan, nah, lucu. Aduh. Oke lanjut. Bagaimana Pak caranya mendoakan teman yang hatinya keras alias sulit untuk mengampuni? Padahal saya sudah minta maaf secara langsung. Ya doakan dijamah hatinya, mosok dikeplai. Betul? Mosok dikeplai ya. Ya doa supaya dijamah Tuhan. Ya, ada deh. Saya Alyong dari Banyuwangi Pak. Sebelum bertobat saya beragama yang lain. Di rumah masih banyak misbah patung-patung, dewi-dewi. Yang dulu saya sembah sudah puluhan tahun. Apa yang harus saya lakukan dan kalau saya hancurkan patung itu apa perlu didoakan terlebih dahulu dan apakah ada pengaruhnya terhadap saya? Terima kasih. Harus patung-patung penyembahan berhala yang pernah disembah itu sebelum dimusnahkan intinya itu harus dilalukan dengan api dulu. Kena api itu dulu. Nah itu perlu didoakan dulu supaya tidak ada serangan balik. Maka dalam doa pelepasan itu darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Nah ya intinya itu aja. Jadi sebelum dimusnahkan doa dulu supaya tidak ada serangan balik. Mau tanya kepada Pak Daud, apakah menurut Bapak New World Order atau dunia baru itu sejalan dengan si jahat? Apakah ada kaitannya dengan penghulu setan? Wes ndak usah mikir kayak New World, mumet. Mikirkan aja satu, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, itu aja. Karena kalau kita mikir New World, Illuminati atau apa gitu, kita ini malah pusing dengan apa yang di luar gitu loh. Nah lebih baik itu kita ini berdoa, mencari kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Dan apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya untuk Tuhan, itu aja. Karena kalau kita ikuti ajaran inilah, ajaran ini, saya bukannya membatasi suatu pengajaran, itu terserah saudara, tapi ini pendapat saya loh ya. Saya lebih baik memfokuskan diri saya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Dan apa yang harus saya berikan untuk Tuhan dalam hidup saya. Karena apa? Kalau kita nanti mikirkan yang ini, itu, ini macam-macam, justru yang terpenting itu terlupakan. Betul? Yang penting itu apa saudara? Nah, yang penting dalam hidup kita apa? Mengenal pribadi Tuhan. Kedua, melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang ditugaskan Tuhan itu yang kita kerjakan, itu aja. Apa yang jadi bagian kita kerjakan, bagian Tuhan kerjakan, itu aja udah. Hidup itu simple, oke? Baik Pak, ini ada pertanyaan. Saya seorang ibu, rambut saya gimbal, sudah beberapa lama ini saya seperti diikuti roh. Rambutnya gimbal, jadi potong aja atau cukup. Lanjut. Bagaimana cara melepaskannya? Rohnya ini Pak yang bukan rambutnya kan? Malah rambut gampang, tukang cukur di salon bisa. Ya itu kalau rohnya itu namanya itu ikatan batin. Itu namanya ikatan kutuk keturunan. Doanya darah Yesus hancurkan segala ikatan kutuk, ikatan batin, kutuk keturunan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Doanya itu. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, adik saya pernah dibuka indera keenamnya sehingga sering melihat peri, pocong dan lain-lain dan sering ngobrol sendiri dan marah-marah yang tidak jelas. Bagaimana bisa dia kembali ke normal? Apakah indera keenam itu bisa ditutup kembali? Terima kasih. Itu dipatahkan kutuknya demi nama Yesus, setannya keluar. Atau patahkan kekuatan mantranya dengan kuasa darah Yesus. Ini pendapat pribadi ya.
Ini pendapat pribadi. Saya itu dari kecil dilatih, kalau dikasih pelajaran satu ini, selesaikan pelajaran ini sampai selesai. Fokus satu titik. Nah, makanya setelah saya bertobat, pengalaman hidup saya itu tentang Tuhan. Makanya saya itu hanya fokus tentang kehendak Tuhan, rencana Tuhan, bagian saya apa untuk Tuhan itu. Jadi terus terang saya ini, kalau masalah doktrin-doktrin, masalah New World, Illuminati, 66, terus terang saya kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena dalam hidup saya, yang saya fokuskan bukan itu. Yang saya fokuskan satu, tujuan hidup saya untuk Tuhan. Kedua, apa yang harus saya berikan untuk negara yang terbaik. Itu aja udah. Jadi saya enggak mikirkan terlalu ribet gitu loh. Makanya kalau ada yang nanyain saya itu, karena gini ya, ini pendapat pribadi saya. Dari kecil itu saya dilatih. Satu, belajar ilmu kebal, mantranya ini. Satu itu dulu dikuasai. Sampai kebal sekali, sampai menguasai. Tapi kalau belum menguasai ilmu kebal itu, belajar ilmu ngilang, jadi ndak karuan. Kebalnya ndak jadi, hilangnya juga ndak. Makanya dari kecil itu saya dilatih. Kalau belajar ilmu kebal, itu sampai kebal bener. Makanya sebelum bertobat saya dikasih jarum emas, jarum tembaga seluruh badan. Kebal semua. Sampai rambut kebal. Sampai menguasai kebal sempurna dulu. Baru menginjak ilmu yang lain. Menginjak ilmunya apa? Ilmu pindah tempat, saipi angin, baru pindah tempat, sampai menguasai pindah tempat. Nah setelah menguasai itu baru ilmu berikutnya. Nah itu dalam hidup saya, guru saya selalu ngomong sama saya, kalau kamu belajar ini belum selesai kamu pelajari, bubar enggak ada yang jadi. Itu pendapat saya loh ya. Makanya setelah saya bertobat, saya hanya fokus satu tok. Setan, ya setan aja udah, enggak usah kemana-mana. Diperdalam siapa setan, intinya kekuatannya apa, kelemahannya apa, cara basminya gimana. Makanya saya tidak mau memperdalam yang lain. Karena apa? Dokter umum sama dokter spesialis itu mahal spesialis, betul enggak Dada? Betul? 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 Nah, jadi kalau saya ditanya secara pribadi, apa pendapat Pak Daud tentang New World dan lainnya? Saya ngomong itu bukan bidang saya. Kedua, dan saya tidak mau mendalami hal itu. Kenapa? Karena saya mendalami sesuatu hal yang harus fokus dan harus sampai selesai. Saya tidak mau dalami ini belum selesai, dalami ini belum selesai, dalami ini. Tidak ada yang jadi, saudara. Saya masih ingat ada seorang kawan saya, satu kelas sama saya. Makanya saya selalu diajar, jadilah dirimu sendiri, fokuskan apa yang ada dalam diri kamu. Talenta apa yang Tuhan berikan. Waktu zamannya Ben Hinn khotbah, dia khotbah kayak Ben Hinn. Rehat Pungke khotbah, dia mirip Rehat Pungke. Jadi dia siapapun pengkhotbah yang terkenal zaman itu, dia khotbahnya sama, meniru. Nanti ngetrennya eskatologi, dia akan fokus ke eskatologi. Waktu dia fokus, ada berita tentang ini, tentang apa yang namanya immunity, dia akan fokus immunity. Tahu enggak lulusnya apa? Enggak ada yang jadi. Enggak ada yang jadi. Makanya saya lebih suka dalam hidup saya. Apa yang Tuhan percayakan satu, itu yang saya fokuskan. Sampai itu maksimal. Kalau itu sudah selesai, Tuhan percaya yang lain, ya silakan. Tapi ini sudah selesai dulu. Itu pendapat saya. Semakin banyak ilmu, semakin mumet. Tidak usah banyak-banyak saudara. Ini pendapat saya. Anda kuliah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Lulus kuliah.
Anda boleh ilmu sebanyak apapun. Tapi yang difokuskan dalam hidup saudara, maksimal hanya 3. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda pegang, apa yang Anda tekunin. Itu aja. Dan apa yang Anda alami. Itu aja. Anda khotbah pun hidup sehari-hari. Betul? Tidak mungkin khotbah di atas awan. Kan gitu. Makanya saya sarankan sama jemaat, satu hal. Jangan ikuti tren. Apa yang ada, pegang. Ada pendapat gini, Pak, kalau doa peperangan sampai ke kuburan-kuburan, ke tempat yang angker-angker, itu gimana? Ya itu bagus. Saya tidak cocok, ya sudah. Berarti kamu kan kurang doa, ya sudah. Tapi tidak usah banyak omong gitu loh. Stop sampai di situ. Orang mau doa itu bagus. Ada orang yang terbeban itu bagus. Kalau Anda tidak mau ya beda pendapat ya diem aja, gitu aja. Makanya saya kalau ada yang ngomong perpuluhan gimana, kalau lo enggak ngasih ya sudah, kalau ngasih ya sudah. Hidup simpel loh. Keputusan ada di tangan Anda. Betul? 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 Nah jadi ini pendapat pribadi, satu hal. Jangan terlalu banyak ilmu macam-macam yang bikin mumet. Apa yang Anda terima dari gereja ini? 1, 2, 3 hal. Anda bisa melakukan 1 hal saja, itu sudah baik. Anda bisa lakukan 2, 3 hal aja, itu luar biasa. Tidak usah terlalu muluk-muluk. Itu pendapat saya. Kita doa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi, dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus HaMasiah. Amin.